Ya Nan, terkait pelatihan jam pimpinan ini kenapa harus digelar di Sungai Ngotok, Kota Mojokerto Nan? Memang ada pertimbangan khusus ya. Kita mengarahkan latihan ke sungai ini yang ada di Mojokerto. Karena pada latihan di Mojokerto ini kita sudah masuk pada latihan taktis dengan arus. Sementara di wilayah Jawa Timur mulai Malang, kemudian kemarin di Karangpilang, di Bojonegoro sampai dengan sini yang kita temukan ini aliran kedua dari Sungai Berantas. Halaman dari karakteristik sungai pun memungkinkan untuk kita latihan. Ini pertimbangan khusus kita sehingga kita menentukan tempat latihan secara taktis bisa kita laksanakan di sungai ini. Ya, terkait untuk alat dari jembatan sendiri, ini fungsinya sebenarnya seperti apa Dan? Jadi mungkin saya cerita dulu, saat ini TNI Angkatan Darat banyak alutsista yang baru, yang bobotnya cukup berat. Contohnya Leopard, itu bobotnya sampai 60 ton. Sehingga TNI Angkatan Darat tentunya memerlukan kendaraan yang canggih, ya, kendaraan yang tangguh, yang mampu melayani alutsista yang bobot berat. Jadi kendaraan yang tangguh ini digunakan agar supaya bisa membawa alutsista kita yang bobot berat. Kemudian kita juga dihadapkan dengan situasi karakteristik wilayah Indonesia yang sangat beragam, terutama banyaknya sungai. Sehingga kita membutuhkan suatu kendaraan yang bisa digunakan baik untuk manuver mengangkut kendaraan bobot berat di darat maupun bisa menyeberang sungai. Dan ini pun bisa digunakan pada saat kita melaksanakan operasi, bisa menyeberangkan personil, material yang berat, termasuk juga bisa digunakan untuk hal-hal yang khusus terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar tugas dari operasi militer perang. Artinya juga untuk masyarakat ketika terjadi jembatan putus dan sebagainya gitu kan? Memang ada proyeksi ke sana. Dengan kita melihat latihan kemarin, ternyata ini juga sangat efektif bisa kita gunakan untuk penanggulangan bencana. Karena apabila ada jembatan putus, kita tidak begitu lama untuk merangkai ini. Kalau jembatan Beli cukup lama, ini tinggal dirangkai sedemikian rupa dalam waktu yang tidak sampai 1 jam. Kemarin kita cobanya 57 menit sudah terrangkai, dan itu bisa mengantisipasi kemungkinan terjelek apabila ada dampak bencana terhadap masyarakat. Dan kalau untuk latihan sendiri untuk kali ini difokuskan untuk prajurit seperti apa Dan? Jadi begini, amphibious ponton ini, M3I ini merupakan tugas pokok dan fungsi penyiapan dari seni TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian di seni TNI Angkatan Darat itu ada satuan-satuan, salah satunya satuan seni tempur. Nah, satuan seni tempur ini berada di berbagai satuan, termasuk di Kostrad. Di Kostrad sendiri, di Divisi Infanteri 2 Kostrad, ada satu batalion seni tempur, yaitu Yonsipur 10. Nah, karena Yonsipur 10 juga telah menerima 8 unit M3I amphibious ponton ini, maka harus dilatih prajuritnya sehingga profesional. Minimal bisa mengawaki alutsista yang ada ini dengan baik. Sehingga pimpinan Angkatan Darat memerintahkan alutsista yang baru ini segera digelar latihan. Dan kita melaksanakan latihan kepada prajurit, walaupun mereka sebenarnya sudah penataran di negara asal tempat alutsista ini, tapi secara profesionalisme sesuai dengan tugas kita nanti ke depan, kita buat suatu latihan yang realismenya untuk menghadapi tugas pertempuran, sehingga dilatihlah prajurit Yonsipur 10-2 Kostrad ini agar supaya profesional. Dan tujuan dari latihan ini memang masih pada tingkat memahami mampu. Jadi latihan yang kita gelar kemarin, kita menggunakan metode praktek, kemudian ada teori juga, kemudian drill teknis dan drill taktis. Ini memang metode ini memang untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan prajurit sehingga dia profesional. Terakhir Bang, untuk kemampuan dari jembatan sendiri sejauh mana? Jadi jembatan amphibious ponton ini sebenarnya terdiri dari 5 set, yaitu ada kendaraan pandur. Ini kendaraan pandur ini digunakan untuk proses komando, kendali, dan komunikasi yang disebut K3. Kemudian ada kendaraan yaitu Tatrafon Trackway. Ini
kendaraan Pon Trackway ini digunakan apabila kita akan gelar amphibious ponton ini menghadapi medan yang tanahnya lembek, sehingga kita gelar semacam jalan yang terbuat dari baja. Nah, ini kendaraan ini gunanya seperti itu. Mungkin para wartawan lihat di sana ada semacam lapisan baja yang ada di tanah itu untuk bisa melewati kendaraan-kendaraan berat ini. Kemudian yang kedua ada Treva Recovery Vehicle. Nah, ini digunakan untuk kegiatan recovery atau untuk kegiatan evakuasi dan pemulihan. Jadi kalau misalnya kendaraan ini kan kita berhadapan dengan sungai, kemudian medan yang mungkin tidak memungkinkan karena ini barang-barang ini alutsista kan sangat berat. Apabila terjadi hambatan ini ada kendaraan recovery yang bisa menarik, mengangkat apabila mungkin nancep dan sebagainya. Kemudian yang ketiga M3i amphibious ponton sendiri. Nah, M3i amphibious ponton sendiri ini digunakan sebenarnya untuk penyeberangan baik personil, kemudian alutsista yang berat yang dimiliki kita, dan bisa digunakan juga untuk dua fungsi sebenarnya, penyeberangan kemudian ferry. Jadi bisa berguna sebagai ferry juga. Ada 8 unit. Dan kalau 8 unit ini dirangkaikan menjadi suatu jembatan yang kurang lebih panjangnya 100 meter lebih. Sini. Kemudian yang kelima ada kendaraan harlap, yaitu pemeliharaan dan peralatan. Jadi harlap ini digunakan, tentunya kita menggunakan alat, ada kemungkinan rusak, gangguan dan sebagainya. Harlap inilah di lapangan langsung secara cepat mengatasi, sehingga kalau kita operasi pun tidak ada hambatan. Harlap pun bekerja. Jadi 5 kendaraan ini yang kita latih. Terima kasih.